Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota Denisa Ilya Ramawati dengan NIM 191910201021 dan saya Ahmad Rfatoni dengan NIM 191910201094. Untuk tugas 3 kali ini kelompok kami membuat untuk ladder diagram pada mesin expert, yaitu dengan rangkaian motor forward reverse. Dan untuk rung 3 di sini sebagai rangkaian utama untuk kontrol dari motor forward reverse itu sendiri. Di sini sudah diberi tanda untuk setiap penamaannya, baik saklar, untuk push button, dan untuk lampunya. Dan untuk input M5 di sini sebagai saklar on atau off untuk rangkaian itu sendiri, rangkaian kontrol yang ada di room 3 itu sendiri. Untuk M6 di sini sebagai push button agar motor bergerak atau motor beroperasi dalam kondisi forward. Untuk kontak M7 sendiri sebagai kontaktor forward dan M8 di sini sebagai lampu atau indikasi motor itu bergerak atau beroperasi secara maju atau forward. Ya, sedangkan untuk M9 di sini kontaktor reverse dan M10 sebagai indikasi lampu atau indikator lampu untuk rangkaian motor itu bergerak secara reverse atau mundur. Dan lampu off di sini dengan input M3 menandakan kalau rangkaian itu aktif tapi masih dalam kondisi off atau belum berada di kondisi forward maupun reverse. Baik, ke atas untuk di rung 0 sendiri merupakan rangkaian counter. Rangkaian counter di sini kelompok kami melakukan input counter untuk counter up atau menghitung naik hingga preset 1. Di mana di sini diartikan jika nanti rangkaian motor itu sudah beroperasi secara forward dan apabila counter itu menghitung 1 atau nanti bisa diinisialisasi atau digambarkan dengan sensor yang membaca inputan 1, maka akan menghitung 1 pada rangkaian counter. Kemudian untuk di rung 1 sendiri, nantinya setelah counter itu menghitung 1, maka untuk rangkaian normal close sendiri akan terreset sehingga rangkaian itu akan otomatis kembali ke rangkaian mati atau lampu off ini, indikasi lampu off akan menyala. Dengan selang 3 detik yang diatur di rangkaian timer on reverse di sini ditujukan untuk jeda dari rangkaian off yang sebelumnya dari forward ke off dulu, kemudian dengan selang 3 detik baru rangkaian off delay dari reverse motor itu akan bekerja. Maksud dari off delay di sini adalah motor reverse itu akan bekerja selama 10 detik sehingga timer akan menghitung 10 detik dan 10 detik kemudian setelah timer menghitung sampai 10 baru timer off delay ini akan otomatis mati dan menuju ke rangkaian off lagi dengan indikasi lampu off. Untuk lebih jelasnya saya akan melakukan simulasi. Di simulator, kemudian start controller,
Jadi di sini akan saya simulasikan agar lebih jelas. Dan di sini saklar belum dalam kondisi on atau saklar dalam kondisi off, sehingga rangkaian di rung 3 di sini belum mendapatkan sumber. Saya beri logika 1. Kenapa saya tidak memberikan ke logika 0? Karena di sini berfungsi sebagai saklar, seperti saklar lampu pada umumnya dengan indikasi lampu off. Berarti rangkaian rung 3 ini aktif, tetapi rangkaiannya belum beroperasi baik di kondisi forward ataupun kondisi reverse. Kemudian di sini karena sifatnya push button, maka diberi logika 1, kemudian kembali ke logika 0. Nah, meskipun dilepas, kontaktor dan lampu indikasi forward di sini tetap menyala. Di sini kita ibaratkan sebuah sensor atau barang sudah terhitung 1. Maka terreset, kemudian dengan selang 10 detik tadi, rangkaian reverse bekerja dengan setelah menghitung sampai 10 detik, baru lampu kembali off atau rangkaian di sini kembali off dengan indikasi lampu off, tapi rangkaian di sini tetap terdapat sumber atau dialiri oleh sumber. Oke, selanjutnya akan menjelaskan mengenai koneksi untuk menghubungkan dari mesin expert ke Wonderware InTouch dengan aplikasi sistem manajemen konsol yang akan dijelaskan oleh Denisa. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan antara aplikasi Wonderware InTouch dengan expert mesin. Di sini menggunakan aplikasi dengan nama Sistem Manajemen Konsol atau biasa disebut dengan SMC. Dapat dilihat pada layar tampilan. Di sini ada pilihan di kiri itu ada DA Server Manager dan Log Viewer. Kita pilih DA Server Manager dengan tekan panah yang ada di pojok kiri. Lalu ada muncul submenu Default Group, kita tekan lagi panah. Lalu ada Lokal, kita tekan lagi. Nah, di sini ada Orchestra dengan 3 pilihan. Kita pilih yang terakhir. Kita klik panah yang ada di pojok. Lalu ada configuration, kita klik, dengan muncul ada beberapa parameter. Panah yang di ujung kita klik lagi. Nah, di sini ada port number 502 itu sudah terisi otomatis. Dan klik kanan, lalu kita ada beberapa pilihan option di sini, ada Modbus Bridge dan lain-lain. Tapi kita di sini karena menggunakan PLC, kita tekan Add Modbus PLC Object. Saat ditekan akan muncul dengan beberapa parameter. Di sini yang harus dirubah dari parameter ini karena sudah dicoba dan terhubung. Untuk network address ketika masuk pertama kali akan tertampilkan alamat di mana 00.0.0.0 kita sambungkan dengan export mesin dengan tujuan alamat 127.0.0.1. Di sini nanti agar bisa tersambung antara InTouch dengan export mesin. Setelah selesai kita klik device group. Nah, jika belum tersambung, maka untuk device group itu akan kosong seperti yang sebelumnya, device item. Bisa diperlihatkan device item. Nah, tampilannya akan seperti ini. Namun untuk memasukkan topik underscore 0, kita tekan klik 2 kali.
Kita klik, lalu ada add. Nah, di situ akan ada tambahan yang dapat dipilih, lalu akan memunculkan subnama topik 0. Oke, setelah selesai, kita langsung dapat aktivasi dengan Arcrestra. Kita klik Arcrestra, kita ada submenu di 2 kali klik. Akan ada submenu Activate Server, konfigurasi A-Service, view, dan beberapa macam lainnya. Kita klik Activate Server. Nah, akan sudah tersambung dengan, jika sudah tersambung, maka icon di sebelah Arcrestra itu yang kita pilih akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini sudah ada beberapa parameter yang dapat kita susun dan kita rangkai dengan mencari item-item tersebut pada icon wizard. Yang pertama yang dapat kita cari adalah buttons. Kita klik button with light. Lalu yang kedua kita cari light dengan pilih yang tube light ini, yang nantinya akan dapat berubah-berubah warna, kita dapat mengaturnya. Lalu yang ketiga ada sliders. Kita pilih vertical slider. Lalu sudah kita dapatkan slider, kita item-item yang selanjutnya kita ambil dari symbol factory. Di symbol factory tersebut ada beberapa item. Kita klik close, kita dapatkan dapat disusun seperti ini. Untuk pada simbol factory kita dapatkan sensor, box, conveyor, dan motor. Lalu kita dapat mengaturnya seperti pada tampilan di layar. Lalu hal yang selanjutnya kita lakukan itu mengatur sebuah lampu indikator. Kita klik lampu indikator. Kita beri nama lampu off. Expression itu nama ya. Di sini untuk tag name atau expression kita beri nama lampu off dengan tipe data IO discrete. Seperti pada tampilan. Di sini ada beberapa tipe data, namun kita menggunakan IO discrete. Kita klik OK. Setelah itu kita kita atur access name. Jadi access name ini digunakan untuk mengalamatkan dari InTouch pada export mesin atau rangkaian yang kita buat tadi. Jadi kita pilih M221. Kenapa M221? M221 itu merupakan nama PLC yang sudah kita buat pada export mesin. Di sini kita ada modify access name, di mana dapat diatur beberapa parameter seperti akses, kita tulis M221. Lalu ada application name dengan -mbtcp kita samakan dengan ini SMC atau sistem manajemen konsolnya yang kita sambungkan servernya tadi. Jadi harus sama agar dapat menyambung antara InTouch dan export mesin. Lalu kita samakan -mbtcp dengan topik name yang sudah kita ambil tadi, yakni topik _0. Ya, harus disamakan agar tidak terjadi kesalahan saat mengalamatan antara InTouch dan export mesin. Selanjutnya, kita OK. Close. Lalu pada item, kita atur
dengan rangkaian yang sudah kita ambil pada expert mesin, seperti expert mesin lampu off misalkan, kita di sini dengan indikator pengalamatan M3, lalu pada InTouch kita tulis 00004, di mana untuk pengalamatan push button atau pengalamatan dari InTouch ke expert mesin itu harus ditambah 1. Seperti yang dilihat tadi kita dapat expert mesin kita tulis M3, di sini di InTouch kita tulis 00004. Kita save, kita OK, kita close. Kita OK lagi. Nah, di sini ada push button juga dengan indikator atau dengan tag name button, dengan button name on atau off, dengan tag name dan tipe data yang sama, yakni I/O discrete, seperti yang saya jelaskan tadi. Di situ ada pilihan, lalu access name-nya seperti yang saya jelaskan tadi juga. Kita memilih M221 seperti yang kita atur pada alamat PLC dan lain-lain. Kita itemnya juga kita samakan dengan kita sambungkan, kita alamatkan pada expert mesin, di mana berarti kalau buttonnya 6, di sini buttonnya 5 karena ditambah 1. Nah, ini saklar on atau off M5 dapat dilihat di layar. Kita kembali ke InTouch. Nah, kita tulis itemnya 000006. Kita save, kita close. Kita lakukan beberapa part yang sama pada indikator lampu hijau, kuning, dan maju mundur. Tapi dengan catatan itemnya yang berubah. Seperti pada contoh, kita ambil 1, mundur. Kita ambil yang mundur. Kita ambil mundur. Kita atau reverse. Di sini kita ambil M10. Maka di lampu indikator itu juga harus 00011. Sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mengatur harus ditambah 1 pada InTouch. Selesai. Kita save semuanya dengan cara yang sama. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah penginisialisasikan box dengan slider. Yang pertama kita atur dulu location yang akan berjalan horizontal dengan expression kotak 1. Dengan tipe data memori integer. Di sini perlu diperhatikan bahwa box dan slider harus memiliki inisialisasi yang sama atau expression yang sama agar dapat menyambung antara slider dan box tersebut. Seperti dapat dilihat, di slider juga tipe data memori integer dan tag name-nya kotak 1. Ini sama dengan kotak atau box yang ada pada tampilan. Oke, setelah selesai, sudah kita run, kita harus melakukan launch dari mesin export. Kita launch simulator terlebih dahulu. Ya, masih proses. Setelah sudah kita start controller. Kita oke. Dan simulasi sudah pada rangkaian sudah berjalan pada expert mesin. Lalu kita run time pada InTouch. Kita tunggu. Ya, dapat merunning dengan lancar, lalu kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah menekan tombol on atau off agar rangkaiannya berjalan. Oke, setelah kita nyalakan, lampu indikator merahnya akan menyala seperti yang ada di layar. Oke, yang kedua kita harus menekan 2 kali push button maju sebagai
pertanda atau penanda motor akan menyala dan maju. Oke, setelah 2 kali, maka akan box dengan ini visualisasi bergerak seperti yang dapat dilihat pada layar. Motor bekerja dalam kondisi forward dengan visualisasi ke kanan atau maju pada konveyor dan mendekati sensor. Oke, dapat dilihat box sudah sampai pada sensor. Lalu saat box di bawah sensor akan menghitung 1 dengan menekan push button mundur seperti yang sudah dilakukan. Motor akan berhenti sejenak, lalu dalam waktu 3 detik seperti pada mesin expert yang tadi sudah dijelaskan teman saya, dengan lampu indikator yang akan menyala. Lalu motor akan bekerja dalam kondisi reverse seperti pada rangkaian expert. Oke, bisa diulangi. Oke, ketika ditekan 2 kali maju, maka visualisasinya box akan berjalan pada konveyor dan mendekati sensor. Seperti yang dapat dilihat. Ya, sudah sampai bawah sensor. Lalu kita klik mundur dengan tombol on off menyala 3 detik dan lampu indikator mundur kuning akan menyala mundur dan berjalan mundur atau reverse. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, Tony, dia akan mundur dan ketika lampu indikator on off-nya menyala warna merah, maka motor akan mati dan rangkaiannya tetap berjalan. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasannya jelas dan dapat mudah dipahami. Apabila ada salah kata dan perkataan atau sedikit penjelasan yang kurang, saya mohon maaf atau kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.